Bagian ketiga Quran Surat Ali Imran ayat 123. Meskipun luka beliau belum dibebat, beliau masih terus memanggil kaum muslimin yang nyaris bercerai-berai itu. Beberapa orang telah datang berkumpul keliling beliau dan rasa cemas karena tersiar kematian beliau telah mulai hilang. Diceritakan bahwa Anas bin An-Nadr melihat beberapa muslimin telah berkumpul-kumpul seperti orang patah hati. Lalu Anas bertanya, "Apa yang kalian menungkan di sini?" Mereka menjawab, "Rasulullah telah mati terbunuh." Lalu Anas berkata pula, "Kalau benar demikian, apa guna kita hidup lagi? Mari bangun, mari mati terbunuh sebagai beliau pula." Mari, mereka pun bangkit dan Anas bin An-Nadr memimpin mereka. Anas pun tewas karena kepungan kaum musyrikin. Musyrikin terus menyerang, akan tetapi Tolhah yang tangannya sebelah telah luka kena panah, dan Abu Dijanah yang memakai pedang Nabi, serta beberapa sahabat Ansor dan Muhajirin yang lain, tidak lebih dari 9 orang, menyediakan diri masing-masing mati terlebih dahulu sebelum badan Nabi tersinggung. 7 orang Ansor gugur di hadapan Rasulullah. Sahabat-sahabat sisa yang telah berserak-serak segera datang pula ke tempat pertahanan Nabi itu, memberanikan diri mereka biar mati terlebih dahulu sebelum badan Nabi tersinggung. Melihat kesedihan Nabi yang demikian hebatnya, musyrikin jadi bingung dan tidak mengira sama sekali. Hal itu beliau perhatikan benar, dan ketika itu pula lah beliau menyerahkan busur panahnya ke tangan Sa'ad bin Abu Waqqas. "Panah dengan tepat, panah," kata beliau, dan setiap saat membidikkan panahnya, beliau berdiri melihat kenakan sasarannya atau tidak. Sedang Abu Thalhah tegak mendindingkan dirinya agar jangan sampai Nabi kena oleh panah musuh. Dia pun memanah pula dan jarang yang tidak mengenai sasarannya. Dia berkata kepada Nabi, "Aku cukup kebal, ya Rasulullah. Hadapkanlah aku kemana engkau suka dan perintahkanlah apa yang engkau kehendaki." Kaum muslimin sungguh-sungguh telah sangat payah, tetapi semangat sekali-kali tidak patah. Dikeliling Rasulullah, mereka mulai mendapatkan pribadi kembali. Akan tetapi kaum Quraisy pun tidak pula kurang kepayahan mereka. Mulanya sudah lari pontang-panting. Kemudian ada kesempatan menyerbu. Dilihat pihak muslimin, rupanya tidak bisa dihancurkan. Nabi mereka ternyata masih hidup. Melihat hal yang demikian, semangat mereka lah yang mundur. Mereka cukupkan sehingga begitu saja. Perempuan-perempuan, terutama Hindun, istri Abu Sufyan, memuaskan hatinya dengan membelah dada mayat Hamzah, lalu mengais-ngais dan memakan jantung beliau untuk melepaskan sakit hati. Setelah itu mereka mengundurkan diri dengan luka-luka yang agak berat itu. Rasulullah tetap memberikan komando. Beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib memerhatikan apa yang akan dilakukan musuh. Kata beliau, "Kalau mereka naiki unta dan mereka giring kuda, tanda mereka menuju Mekah. Tetapi kalau mereka naiki kuda dan unta yang mereka giring, tanda mereka hendak menyerang Madinah. Kita mesti waspada dan segera kejar mereka. Kita hancurkan di Madinah." Berkata Ali, "Setelah perintah itu aku laksanakan. Ternyata bahwa mereka naik unta dan menggiring kuda menuju Mekah." Kata Ibnu Ishaq, setelah Abu Sufyan hendak berangkat meninggalkan Uhud itu, naiklah dia ke puncak sebuah bukit, lalu menyeru dengan suara lantang, "Sekarang aku merasa senang.
perang berganti kalah dan menang. Kemenangan kami hari ini adalah tebusan atas kekalahan di Badar. Biarlah berhala Hubal tetap dalam kejayaannya." Mendengar seruan itu, Rasulullah menyuruh Umar menyambut. "Berdirilah Umar," dan jawab kata itu lekas, "Allah Maha Mulia dan Maha Tinggi dan dari berhalamu itu persamaan tidak ada. Orang-orang yang tewas di kalangan kami masuk surga, dan orang-orang yang tewas dari kalangan kamu menjadi isi neraka." Umar pun menyerukan kalimat-kalimat itu. Lalu Abu Sufyan berseru, "Datanglah kemari, hai Umar." Nabi bersabda kepada Umar, "Pergi temui dan periksa hendak apa dia." Dengan gagah berani Umar melaksanakan perintah Nabi. Lalu dia datang ke tempat Abu Sufyan itu. Abu Sufyan langsung bertanya, "Katakan kepadaku terus terang Umar, apakah Muhammad berhasil kami tewaskan?" Dengan tegas Umar menjawab, "Beliau hidup, dan apa yang kamu ucapkan ini semuanya beliau dengar." Abu Sufyan menjawab, "Perkataanmu lebih aku percayai daripada perkataan Ibnu Umayyah." Ibnu Umayyah inilah yang menyebarkan berita bahwa Nabi SAW telah tewas. Akhirnya berkatalah Abu Sufyan, "Antara orang-orang yang tewas yang demikian ada yang dikoyak-koyak badannya oleh barisan kami. Hal yang demikian tidaklah aku sukai dan tidak pula aku benci. Tidak aku melarang dan tidak aku menyuruh." Akhir sekali dia berkata pula, "Kita bertemu lagi di Badar tahun depan." Setelah perkataan ini disampaikan Umar kepada Rasulullah SAW, dengan tegas beliau suruh jawab bahwa janji itu akan dipenuhi. Dalam pada itu luka-luka Rasulullah diobati. Fatimah putri beliau sendiri mencabut potongan besi ketopong dari pipi beliau dengan giginya. Beberapa perempuan ikut dalam peperangan itu guna mengobati yang luka, di antaranya Fatimah. Demikianlah kisah ringkas tentang peperangan Uhud yang menyedihkan itu. Lalu datanglah ayat selanjutnya. Allah menyatakan perbedaan kemenangan peperangan Badar dengan kekalahan di perang Uhud.